bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa kekuatanku hari ini, Selasa 22 Maret 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRN dari Malang, Jawa Timur, dengan tema Hati yang Mengampuni. Doa dibawakan oleh Suster Maria Angelika PRN dari Wemuti. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lawatilah umatmu dengan cintamu mesra, penuhi hati kami jadi tempat tinggalmu. Pengajar bijak, Bapa kaum melarang, geram menuntun jiwa. Kuatkan hati kami lawan godaan setan dan setia padamu. Penghibur yang sejati, penuhi jiwa kami yang dambakan kasih-Mu. Berikanlah damai-Mu, kuduskan hidup kami, jadi saksi-Mu benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu atas segala rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami terima secara cuma-cuma dalam menjalani hidup ini. Kami bersyukur atas sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan dalam seluruh hari ini, di mana sabda-Mu mengajarkan kepada kami untuk selalu bersikap rendah hati, untuk selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, walaupun kami tidak sanggup. Dan kami mohon, mampukanlah kami untuk meneladani sikap-Mu ini dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabaan Tuhan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus,
Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema permenungan kita hari ini adalah hati yang mengampuni. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan tentang memberi pengampunan. Dalam hidup kita sehari-hari, seringkali kita dihadapkan dengan berbagai persoalan yang menguji kesabaran kita. Bacaan yang kita dengarkan bersama mengajak kita untuk melihat kembali seberapa besar rahmat pengampunan yang kita berikan untuk orang lain, kendati ia melakukan kesalahan yang besar kepada diri kita. Para sahabat-sahabat yang terkasih, hal yang paling sulit kita lakukan adalah memberi pengampunan kepada orang lain yang sudah membuat kita sakit hati, marah dan benci, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Dalam kisah seorang hamba yang memohon kepada raja untuk memberi kesempatan dan belas kasihan, serta tambahan waktu untuk membayar hutangnya, kita pun dapat menemukan sosok seorang raja yang baik hati. Saya memaknai bahwa rahmat pengampunan identik dengan memaafkan. Di dalam doa Bapa Kami, kita juga diajak untuk mengampuni sesama dengan sepenuh hati. Mengapa kita harus mengampuni orang lain dengan sepenuh hati? Pertanyaan ini sangatlah menarik ketika kita melihat kembali hakikat diri kita sebagai manusia yang lemah dan rapuh. Kita lebih jauh melihat bagaimana kehidupan kita sehari-hari bersama dengan anggota keluarga
komunitas, tempat kerja, maupun lingkungan masyarakat luas. Dan alasan yang mendasar dari pertanyaan di atas ialah karena Tuhan Yesus juga mengampuni kesalahan kita dengan sepenuh hatinya, sama seperti kisah seorang hamba dan raja yang kita dengarkan dalam Injil tadi. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, setiap manusia tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan kecil apapun dalam hidup ini. Karena dosa dan kesalahan itu, kita tergerak hati untuk datang kepada Tuhan untuk memohon rahmat pengampunan daripadanya. Pada perumpamaan tentang pengampunan, kita bisa menjadi subjek atau pelaku dan juga objek atau sasaran dalam memberi pengampunan. Dan besar kecilnya pengampunan yang kita berikan sungguh sangatlah berarti bagi orang yang membutuhkannya. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, pesan yang dapat kita ambil dari Injil hari ini adalah sikap rendah hati untuk memberi pengampunan kepada orang lain dengan sepenuh hati, kendati kesalahannya besar terhadap kita. Semoga rahmat Tuhan dan doa Bunda Maria membantu kita sekalian. Semoga. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi semua mereka yang sedang menderita sakit, ya Bapa, berikanlah ketabahan dan kesabaran bagi semua orang yang saat ini tengah mengalami penderitaan di dalam hidup mereka, agar mereka tetap yakin dan percaya bahwa Engkaulah Sang Penyembuh bagi mereka satu-satunya dalam hidup ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang muda Katolik, semoga Tuhan memampukan mereka untuk peka melihat dunia yang sedang menderita oleh ketidakpastian hidup akibat berbagai penderitaan dan menggerakkan mereka untuk melayani sesama di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi negara-negara yang saat ini sedang bertikai, teristimewa negara Rusia dan Ukraina. Semoga Allah Bapa membuka mata hati para pemimpin kedua negara ini, sehingga mereka boleh mengambil jalan damai, dan mohon peristirahatan yang kekal bagi mereka yang menjadi korban dalam peperangan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita masing-masing, semoga melalui sapaan Tuhan hari ini memampukan kami untuk selalu bersikap rendah hati, mengampuni orang yang berbuat jahat terhadap kami, walaupun terkadang merasa disakiti. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hari. Terima kasih.